Matahari yang seharusnya terbakar selama 10 miliar tahun memasuki tahap kerusakannya jauh lebih awal. Untuk menyelamatkan bumi, umat manusia memutuskan untuk menggunakan perangkat nuklir raksasa untuk menyalakan kembali matahari. Pesawat luar angkasa Icarus Music yang membawa muatan nuklir diluncurkan menuju matahari. Namun setelah beberapa tahun dalam penerbangan, Icarus secara misterius menghilang. Jadi umat manusia menggunakan sisa bahan nuklir terakhir di bumi untuk membangun Icarus II. Sebuah kru beranggotakan 8 orang ditugaskan untuk membawa Icarus II dalam upaya kedua. Perisai berbentuk payung raksasa melindungi kapal dari panas ekstrem matahari. Di dalamnya sebuah biogen besar menyediakan oksigen bagi kru. Psikolog Surel mengagumi keindahan matahari yang memudar dari dek observasi. Setelah 18 bulan perjalanan, kapal mencapai orbit Merkurius. Sesaat kru yang kelelahan bersantai bersama menyaksikan Merkurius melintas di depan matahari. Dibandingkan dengan raksasa yang menyala di belakangnya, Merkurius tampak sangat kecil. Selama giliran tugasnya, wakil Kapten Harvey secara tak terduga menerima sinyal darurat. Sinyal itu dikirim oleh Icarus asli 7 tahun sebelumnya. Dengan menelusuri sinyal tersebut, mereka menemukan Icarus berada sangat dekat dengan target misi. Beberapa orang percaya mereka harus melakukan pertemuan. Itu mungkin memungkinkan mereka menyelamatkan persediaan. Namun yang lain berargumen bahwa itu terlalu berbahaya. Lagi pula sudah 7 tahun berlalu dan sumber daya Icarus kemungkinan besar telah habis. Kapten akhirnya menyerahkan keputusan itu kepada fisikawan Kappa. Dia memahami misi ini lebih baik daripada siapapun. Setelah menghitung ulang semuanya, Kappa menyimpulkan bahwa bom harus ditempatkan tepat ke dalam rongga koronal untuk menyalakan kembali matahari. Tetapi di bawah gravitasi besar matahari, waktu dan ruang sangat terdistorsi, sehingga keberhasilan menjadi tidak mungkin. 2 kesempatan lebih baik daripada 1, katanya. Mendengar hal ini, Kapten memutuskan mereka akan menuju Icarus Luffy. Satu keputusan itu menghancurkan mereka. Kesalahan navigasi kecil sebesar 1,1 derajat merusak perisai panas Icarus II selama pendekatan. Alarm meraung di seluruh kapal saat kru bergegas ke ruang kontrol. Trey telah menyesuaikan jalur, tetapi lupa mengoreksi sudut perisai. 4 sensor panel panas hancur dan tidak bisa direset. Kapten memilih untuk melakukan perbaikan luar dengan 1 anggota tim. Kopilot Mace maju tanpa ragu. Dia menyarankan agar Kappa menemani Kapten. Keduanya mengenakan pakaian luar angkasa dan bergerak di luar perisai, perlahan memutarnya kembali ke posisi semula. Mereka berhasil memperbaiki panel pertama, tetapi badai matahari hampir membuat mereka terlempar ke luar angkasa. AI kapal mengambil alih dan menstabilkan perisai tepat waktu. Cahaya matahari membanjiri Biogard dan membakarnya. Ahli botanik Horizon berlari menuju itu, tetapi sudah terlambat. Taman yang telah dirawat dengan cermat itu ditelan api. Untuk menyelamatkan bom, mereka tak punya pilihan selain mengeluarkan semua oksigen yang tersisa untuk memadamkan api. Muatan selamat, tetapi taman mereka, sumber oksigen utama, hancur. Kapten dan Kappa bergegas memperbaiki panel yang tersisa. Hanya 1 panel yang tersisa, dan matahari hampir mengenai mereka secara langsung. Kapten memerintahkan Kappa untuk segera kembali ke kapal. Dia tetap di belakang untuk menyelesaikan pekerjaan. Saat panel terakhir terkunci di tempatnya, badai matahari lain melanda area itu. Kapten berbalik perlahan, menatap dengan tenang gelombang panas yang datang. Dalam momen putus asa, Kappa melompat di belakang perisai dan nyaris selamat. Menyaksikan semua ini, Trey benar-benar hancur. Kesalahannya telah menyebabkan semuanya. Kini oksigen kapal hampir habis, dan tanpa Biogard, mereka tidak punya cara untuk mengisinya kembali. Udara tidak cukup untuk mencapai titik misi, dan tidak cukup untuk kembali ke bumi. Icarus Wukai menjadi satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hidup.